Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali bersama Bu Maria, kita akan menyembah Tuhan, kita akan masuk hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan yang keluar dari hati kita yang terdalam. Mari saudara kita naikkan satu pujian. Engkaulah kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Kau nyatakan kasih-Mu kepadaku. Katakan kalau ku hidup, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu. Kalau ku dekat memandang-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Memang kami tak bisa lepas daripada-Mu. Kami tak bisa menjauh dari tata kasih karunia-Mu. Kami rindu mengikuti Engkau Tuhan. Kami rindu untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi. Karena Engkaulah kebenaran, Engkau jalan keselamatan. Kau yang beri kami hidup dan pengharapan dalam-Mu. Tak pernah mengecewakan. Haleluya. Sikaralabaya labaya saudara bakaralabaya. Ikarapota karebeha saudara beki karabata korobo syadadadada. Ada pemulihan, ada terobosan, ada pembalikan keadaan, ada kasih yang mula-mula, ada roh yang menyala-nyala kembali dibangkitkan Tuhan. Saat ini pada saat kami datang sujud menyembah-Mu, terhubung dengan-Mu, dicas kembali di dalam hadirat-Mu. Ada panas daripada surgawi, ada energi yang Tuhan kirimkan, ada aliran-aliran kehidupan dari tahta-Mu. Sungai-Mu mengalir membasahi hati kami yang kering, membasahi hidup kami yang tawar. Kembali disegarkan dalam hadirat-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan, kami butuh Engkau. Bahkan nafas di hidung kami pun, kami hidup karena-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya,
Terima kasih Bapa, pada saat ini kami boleh datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan dengan satu kerinduan untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi. Dalam pembacaan kitab suci, lewat kebenaran firman-Mu, lewat pesan-pesan Tuhan yang disampaikan, melalui karunia-karunia roh, melalui penyingkapan-penyingkapan yang Tuhan bukakan dalam hidup kami, sehingga kami tidak berjalan dalam kegelapan. Ada petunjuk-petunjuk Tuhan, ada jalan yang harus kami lalui. Engkau Roh Kudus yang menuntun kami, dan firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Tolong kami Tuhan, di penghujung akhir zaman ini, dikuatkan lagi kami. Kami beroleh kemenangan demi kemenangan melalui setiap masalah hidup kami bisa lewati, dan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur bahwa Engkau yang peduli, dan Engkau beserta dengan kami, Immanuel. Engkau ada di dalam kami. Kami bebaskan Roh-Mu bekerja Tuhan. Bukakanlah telinga kami, pikiran kami, hati kami untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan di penghujung akhir zaman ini. Biar Roh-Mu terus menyala-nyala dan tidak pernah terpadamkan sampai kedatangan-Mu menjemput kami di awan-awan yang permai. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Shalom, saya mengucap syukur bila pada saat ini saya kembali boleh menyampaikan apa yang Tuhan pesankan. Saya percaya bahwa di penghujung akhir zaman ini akan ada banyak sekali tekanan-tekanan hidup, ya, problem-problem dalam kehidupan manusia. Dan juga setiap orang mempunyai pengalamannya sendiri dalam kehidupan, baik yang baik maupun dalam keadaan yang tidak baik. Tapi biarlah kita setiap anak-anak Tuhan, kita ingat kita masih punya Tuhan loh. Jadi setiap masalah apapun kita serahkan sama Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut, jangan gentar. Ya saudara, beberapa hari yang lalu anak saya juga teman-teman ya di WhatsApp grup-grup gitu ya. Ayo cepat beli bensin, ini mau naik. Plastik-plastik semua sudah naik, pembungkus-pembungkus sudah naik. Ya, kita juga berhubungan ya dengan plastik apa, kalau di toko kan perlu untuk bungkus. Sudah naiknya gila-gilaan sampai 100% katanya. Terus juga, ayo mami isi bensin yang sepenuhnya, nanti susah nih. Naik banyak, ngantri katanya. Waduh, teman-teman udah kasih tahu, anak-anak udah kasih tahu juga. Kita dalam hati sedikit banyak ada satu kegentaran, Tuhan ke depannya ini akan seperti apa, ya kan? Katanya di Singapura udah mulai ngantri bensin, di Filipina udah mulai ngantri bensin, di belahan dunia berbagai tempat udah mulai kesulitan, bahkan harga naik. Tapi kembali kita ke hati kita, Tuhan ada apa ini ke depannya? Tuhan bagaimana ini ke depannya? Tetapi Tuhan bilang di hati, tenang, damai sejahtera Tuhan mengalir melimpah. Jika Tuhan peliharakan kita bisa melewati berbagai masalah, sampai hari ini kita ada. Sampai hari ini kita tetap bisa makan. Waktu COVID juga banyak orang mengalami kesulitan, tapi bisa melewati dan tetap masih bisa berdiri tegak sampai hari ini karena ada Tuhan. Ya. Jadi kita selalu andalkan Tuhan, selalu mengingat Tuhan. Apapun situasi yang terjadi sekarang ini, tekanan ini, kembali lagi kita ingat Tuhan. Cek hati kita, kedekatan kita dengan Tuhan dicek ya. Supaya damai itu memerintah hati dan pikiran kita. Jangan yang dari dunia ini mempengaruhi hati dan pikiran kita. Membuat kita takut, gelisah, gentar. Lihat situasi keadaan zaman saudara ya. Dan juga beberapa hari yang lalu, saya masih 6 bersaudara masih hidup ya. Jadi kita pikir kemarin Natal kita belum sempat ke kuburan papa gitu ya. Ke kuburan mama udah, ke kuburan papa belum. Yuk kita pergi ke kuburan papa ya, sekalian bersih-bersihin rumput apa gitu kan.
Nah, di situ saya sempat terharu lagi, diingatkan Tuhan lagi, ya, oh ini juga sudah mau kita merayakan Paskah, kematian Yesus ya, di atas kayu salib kita diingatkan lagi, ya lewat peristiwa, lewat hari-hari raya di mana kita ini merayakan kematian Yesus ya. Oh iya, kita ke kuburan Papa. Nah, di situ tercantum saudara kelahiran Papa dan meninggalnya Papa ya. Setiap batu nisan kan ada lahir tanggal berapa ya, meninggal tanggal berapa. Saya diingatkan lagi sama Tuhan bahwa kamu tuh harus meneruskan pelayanan yang Tuhan sudah berikan pada Papa saya. Iya ya Tuhan, kadang kita secara manusia, aduh, apa ya, bisa nggak ya? Kayaknya, aduh kayak beban, aduh kayak enggan ya, gimana gitu pokoknya ya. Tapi Roh Kudus diingatkan lagi pada saat saya lihat batu nisan Papa saya, 15 bulan 9, 1929. Itu sama tepat dengan kelahiran saya. 15 bulan 9, saya 69. Papa saya 29. Tanggal, bulan, dan tahun hampir sama. Jadi di usia Papa 40 tahun, lahirlah saya. Jadi nggak satu kebetulan. Tuhan ingatkan, itu nggak satu kebetulan. Ada panggilan Tuhan dalam hidup saya untuk meneruskan apa yang merupakan Tuhan sudah rencanakan ya. Panggilan setiap orang, destiny setiap orang ada ya. Mungkin di generasi atas kita, menurun ke kita ya, panggilan-panggilan Tuhan itu harus digenapi ya. Seperti Tuhan memanggil Elia, jubah Elia terus diteruskan ke Elisa ya. Kemudian juga Musa meninggal, dilanjutkan Joshua ya. Demikian juga sih waktu kemarin berapa hari lalu ke kuburan Papa saya diingatkan kembali, tugas pelayanan Papa kamu tuh kamu teruskan ya. Kamu harus tuntaskan. Kamu harus bekerja lebih dahsyat lagi, lebih heran lagi, lebih lagi double porsi. Pada waktu Elia selama hidup dia melakukan beberapa mujizat, tetapi pada saat Elisa yang menggantikan Elia, dia lebih dahsyat lagi, terhitung banyak sekali perkara ajaib. Mujizat yang dilakukan Elisa lebih banyak daripada Elia. Demikian juga Joshua. Joshua mengatakan, aku dan seisi rumahku akan melayani mengasihi Tuhan dan tetap kepada Kristus. Joshua seumur hidupnya, dia penuh dengan kemenangan-kemenangan ya. Nah, satu hal yang membuat Musa tidak bisa masuk tanah Kanaan karena kurang penguasaan diri ya, memukul batu karang karena marah. Nah, kita juga saudara ya, saya diingatkan Tuhan, saya sempat terharu di kuburan, kita berdoa untuk yang masih hidup, supaya kita bisa meneruskan. Enggak saya aja ya, kita bersaudara, ayo semua melayani Tuhan, semua mencintai Tuhan dan melayani Tuhan. Kita 6 saudara bisa hidup rukun, damai, saling mendoakan, saling bisa ngumpul ngobrol ya. Jadi saudara yang punya saudara sekandung, yang masih hidup, ya sekali-kali ngumpul lah, sebulan sekali kita berdoa, kita makan bersama ya, kata jalan-jalan bersama ya. Jadi diingatkan lagi oleh Tuhan, tugas pelayanan kamu belum selesai. Saya tahu ya ada 5 jawatan ya di dalam firman Tuhan, ada jawatan kerasulan, kenabian, gembala, penginjil, dan guru ya atau pengajar. Jadi saya bilang, Tuhan jawatan apa saya apa nih? Saya harus tuntaskan nih apa yang Tuhan mau gitu ya. Dan saya diingatkan lagi, waktu dulu saya masih kecil, saya tanya sama papa saya, Papa, kok Papa bisa jadi pendeta sih? Oh iya, Papa dulu waktu di Medan Papa kerja di bank. Tetapi suatu malam Papa saya mendengar suara Tuhan memanggil dia. Terus Papa saya bilang cerita, itu loh seperti Samuel waktu dipanggil sama Tuhan, waktu dia tinggal di rumah Imam Eli. Samuel, Samuel. Dikira Imam Eli yang manggil dia sampai 3 kali. Tapi ternyata Tuhan yang berbicara. Nah, begitu juga ayah saya ya dipanggil sama Tuhan 3 kali seperti Samuel. Akhirnya dia sekolah Alkitab. Jadi telinga roh papa saya itu mendengar. Ya, nah itu nurun ke saya berapa kali saya mendengar suara Tuhan audible gitu ya.
Jadi Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan yang masih berbicara. Gak sama saya aja, sama saudara semua. Karena kita anak-anaknya terhubung kembali dengan Tuhan. Ya. Jadi saya mengerti panggilan daripada saya itu kenabian. Kenabian tuh panggilan untuk menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan messenger Tuhan, ya, menyampaikan pesan-pesan Tuhan melalui karunia penglihatan, melalui karunia nubuatan, melalui karunia-karunia Roh Kudus, ya, yang ada artinya, bermakna, disampaikan supaya kita ini semua, kita anak-anak Tuhan, baik di Indonesia maupun di seluruh penjuru dunia, ada kesatuan hati, kesatuan roh. Ada banyak pesan-pesan Tuhan yang disampaikan supaya kita hati-hati, warning, udah sampai sejauh mana nih, ya, udah sampai tahap mana nih, ya, materai-materai itu dibuka, ya, pada akhir zaman ini. Karena akhir zaman ini dikatakan di kitab Wahyu, jangan ditutupi lagi karena waktunya sudah sangat singkat. Dan Tuhan akan membukakan. Sudah sampai mana nih kita? Kita harus hati-hati. Dan kita melekat sama Tuhan supaya kita tidak terjerat, supaya kita tidak lemah, supaya kita tidak suam-suam karena masalah hidup, tekanan hidup, persoalan-persoalan yang tidak menarik kita turun, tapi jangan bodoh. Ya, kita lawan dengan iman yang teguh, kita naik ke tahta Allah. Kita masuk hadirat Tuhan dan Tuhan mengintervensi, ya. Ada tangan surga yang menuntun kita, menolong kita, menguatkan kita lagi. Saya secara manusia, secara daging bisa loh kayaknya capek nih, aduh, lemah gitu ya, kayaknya gimana Tuhan, ya, pelayanan ini harus sebagaimana Tuhan mau, ya. Kadang saya berdoa, saya kadang bicara sama Tuhan. Kembali lagi Tuhan ingatkan lagi. Seringkali orang-orang di sekitar kita melemahkan kita, ya. Seringkali orang-orang yang dekat dengan kita tuh berusaha melemahkan iman atau menjatuhkan atau membuat kita tuh down, ya. Mana mungkin, mana bisa, masa sih, gitu ya. Tuhan masih bicara, bener nggak sih, gitu kan? Penglihatannya bener nggak, gitu kan? Kita memang harus menguji, ya. Jangan menelan semua bulat-bulat, tapi percaya, ya, bahwa karunia Roh Kudus itu memang bekerja. Dan orang-orang yang masuk alam roh, ya, diberikan penglihatan seperti Yohanes di Pulau Patmos, diberi penglihatan untuk masa-masa yang akan datang, ya, ribuan tahun. Dan sekarang kita yang hidup di dalamnya ini di penghujung akhir zaman. Jadi kemarin saya ngumpul doa, ya, dari bulan Januari, Februari, Maret, kita 3 bulan ini saya bilang ayo lebih dalam lagi dengan Tuhan, masuk menara doa, kita ambil doa puasa semampu kita, ya, dan lihat tuntunan Tuhan ini seperti apa ke depannya. Dan kemudian ada pendoa cerita sama saya, Bu Maria, ada penglihatan begini. Jadi ada seorang, ya, dia lihat, ya, di alam roh itu udah pakai jubah putih, saudara. Sudah pakai jubah putih, ya, jubah kebenaran, kekudusan, ya, kalau diartikan di dalam kitab Wahyu tuh nggak ada cacat, nggak ada noda. Tapi pada waktu rapture, waktu pengangkatan orang percaya, pada waktu rapture, dia nggak terangkat, dia terikat, ya, kaki tangannya terikat di bumi, ya, tidak bisa rapture, tidak bisa naik, tidak bisa terbang, ya, tidak bisa rapture, ya, terangkat, tidak bisa, karena terikat. Terus kenapa Tuhan? Sedangkan dia anak Tuhan, dia udah percaya Yesus, dia udah pakai jubah putih, udah siap, udah hidup dalam kebenaran, kekudusan. Tapi apa sih yang menyebabkan dia terikat? Akhirnya saudara, ya, saya dikasih firman, kita baca di dalam firman Tuhan, saya bacakan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia.
Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi tiba-tiba pada waktu teman saya cerita yang dia tidak terangkat karena terikat kaki dan tangannya, saudara ya, rapture tidak bisa naik. Saya dikasih tahu Roh Kudus, ini ayatnya. Akhirnya saya cari, saya bacakan saudara yang tadi ya. Karena orang yang terikat sama dunia, terikat di bumi, tidak bisa rapture ini, kaki tangannya terikat di dunia ini karena mengasihi dunia, mencintai dunia dengan segala yang ada di isinya. Diingatkan lagi seperti Lot, istri Lot. Disuruh cepat lari, kata malaikat, jangan menoleh ke belakang. Ya, dia naik lari, Lot dan istrinya itu dan anak-anaknya. Tapi istri Lot menoleh, melihat ke hartanya, melihat ke dunia, melihat apa yang dia pernah miliki. Ya, ada satu kasih mencintai, ya, mencintai dunia dan segala kemewahannya dan segala keindahannya. Ya, nah inilah seperti istri Lot jadi tiang garam. Jadi saudara, pada akhir zaman ini kita cek-recek hidup kita ya, hati kita. Jangan sampai kita masih terikat sama uang, terikat sama harta kita, terikat sama apa yang kita miliki, ke apa, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, ya. Ada kesombongan ya kan, karena memiliki mungkin mobil bagus, rumah bagus ya. Bahkan bisa kita mencintai anak, mencintai suami, mencintai istri lebih dari Tuhan, itu ikatan berhala. Ada juga yang cinta pelayanan terus seolah-olah rohani. Tetapi Tuhan gak berkenan. Kenapa? Karena mencintai pelayanan lebih dari Tuhan. Jadi hati-hati ya saudara, kita jangan sampai seperti orang yang dalam penglihatan itu tidak terangkat, tidak rapture karena kaki tangannya terikat di dunia. Masih mencintai dunia dengan segala keindahan, segala kemewahan, dan segala kemegahannya. Maka Yesus di atas gunung waktu dia dicobai, iblis perlihatkan keindahan dunia, kemewahan dunia, gemerlapnya dunia. Sembah aku, maka semua yang kau lihat ini aku berikan padamu. Iblis ngomong gitu sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, hanya kepada Tuhan saja engkau beribadah, berdoa, dan menyembah. Ya. Lawan dengan firman. Jadi hidup kita ini pada akhir zaman ini saudara ya, jangan terikat ya. Saya juga nih, kita semakin tua, udah punya cucu, kita udah beruban, kulit sudah mulai keriput ya. Kadang kita mikir ya, kita miliki apa, yang kita punyai apa, kita suatu hari kita akan pulang, akan meninggal gitu loh. Mungkin gak lama ya saudara ya. Sekarang kematian kan gak milih tua atau muda ya. Ini juga ada beberapa teman udah meninggal nih ya, nyangseng ke rumah duka ya. Nah, kemarin aja saya punya pembantu, dia lebaran nih pulang ke Bekasi. Dia punya kakak, punya anak. Jadi keponakannya pembantu anak saya ini ya, meninggal dadakan 3 hari, pusing kepalanya, pusing, masuk rumah sakit 3 hari meninggal. Shock ya, kaget. Pembantu saya kaget sampai dia banyak diem. Mbak, kok biasanya kamu banyak ngobrol, sekarang kok diem? Iya, kaget ponakannya umur 24 tahun cowok meninggal dadakan hanya 3 hari. Sakit 3 hari, kepalanya pusing, sakit, meninggal. Mana kata pembantunya, anakku itu bilang mana dia mau menikah lagi bulan Desember ini. Dan juga itu yang paling shock itu ya tunangannya saudara. Tunangannya. Ya untung tunangannya ini ayahnya pendeta ya. Jadi percayalah pasti ada Roh Kudus yang menghibur, memberi kekuatan. Jadi kita banyak sekali pada akhir zaman ini hal-hal yang membuat terkaget-kaget ya saudara ya. Baiklah kita setiap anak-anak Tuhan ini
Jangan terikat oleh hal-hal materi, hal dunia, ya. Jangan menggenggam erat gitu ya. Mungkin tabunganmu, depositomu, hartamu, kebanyakan kan lawannya Tuhan kan mamon, saudara ya. Karena semua hanya bisa dibeli dengan uang. Jadi uang itu sebetulnya yang membuat manusia itu terikat kebanyakan ya. Terikat gitu loh. Dia punya cinta harta, cinta uang, cinta masih perhiasan, cinta rumahnya, apartemennya, hartanya, depositonya itu seperti tembok yang tebal ya. Kalau orang kaya itu sulit masuk kerajaan surga karena apa? Dia lebih percaya, oh gue masih punya deposito, gue masih punya usaha, pekerjaan, gue punya pabrik, gue masih punya kerjaan. Nah itu yang menjadi menghalangi dia untuk lebih dalam dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan karena dia ada rasa aman yang lain di luar Tuhan. Ya, makanya seringkali Tuhan habisi, hancurkan. Tuhan seringkali uji. Ya pada saat engkau nggak punya apa-apa gimana? Pada saat engkau kekurangan gimana? Ya, banyak sekali nih yang limbung di akhir zaman ini ya. Dimana nanti ekonomi semakin seret, semakin kering. Ya saudara ya, ayo. Hanya satu yang dapat kita andalkan, hanya Tuhan. Tidak ada yang lain. Hanya Tuhan yang dapat membuat kita ini bisa kuat, bisa berdiri, bisa bekerja, masih bernapas, diberi kesehatan. Karena Tuhan. Jangan sombong, saudara ya. Jangan angkuh. Kemarin dulu ya, saya ingat anak saya waktu umur berapa ya? Anak saya yang sulung cewek ya. SMP apa SMA. Pada waktu kita berdoa bertiga sama adik saya dan dia. Berdoa kita masuk hadirat Tuhan. Maka saudara ya, kalau kita penyembahan tuh harus benar-benar sungguh-sungguh. Sampai dalam, sampai atmosfer surga ini terbuka. Ya, alam roh Tuhan terbuka. Ya. Di situ anak saya cerita. Memang dia dikasih karunia juga ya. Anak saya yang sulung ini. Mami, pada waktu doa penyembahan tadi aku dikasih lihat. Aku sama Tuhan Yesus di satu ruangan. Di satu tempat, di satu ruangan bersama Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus bilang gini sama aku, kamu lihat ke bawah. Anak saya lihat ke bawah, ternyata saudara ya, ruangan yang di bawah itu ruangan kaca. Jadi kelihatan nih, seperti waktu Yesus di atas gunung pencobaan itu ya, waktu sudah dia berpuasa 40 hari itu, diperlihatkan dalam sekejap keindahan dunia, kemewahan dunia, kegemerlapan dunia. Nah, anak saya ini juga diperlihatkan ya, di bawah kakinya itu kaca, diperlihatkan keindahan dunia, kemewahan dunia, kegemerlapan dunia. Cuman Tuhan bilang sama anak saya bilang gini, itu semua harus ada di kaki kamu. Jadi waktu dia nengok ke bawah ada kakinya dia kan, kakinya Tuhan Yesus dan kakinya anak saya. Dan di bawahnya itu kan kaca, di bawahnya kaca itu gemerlapan dunia, kemewahan dunia, keindahan dunia. Hanya Tuhan ingatkan sama anak saya, itu harus ada di bawah kakimu, ya jangan di kepala kita, ya jangan diingat-ingat, jangan jadi besar kepala kita, wah kaya, gua hebat apa. Tuhan ingat ada di kaki kita, ya diinjak. Jangan sampai harta itu mamon kita itu menjadi batu sandungan supaya kita jatuh, ya supaya kita terikat dunia, supaya kita ini terpelosok, ya jangan sampai. Tapi kita injak uang. Dalam nama Yesus, aku butuh uang, perlu uang, tapi uang ada di kakiku. Aku bisa pakai buat penginjilan, aku bisa pakai buat kebutuhan hidup, aku bisa pakai memberkati orang, aku bisa pakai memberkati pekerjaan Tuhan. Diinjak, uang itu diinjak di bawah kaki kita. Jangan sampai di kepala kita, jangan sampai uang itu di atas kita gitu loh. Jadi kita ini tertekan, gak ada uang tertekan, uang banyak jadi sombong. Loh, ya jangan sampai uang itu ada di kepala kita. Ya, jadi harus di kaki kita, ingat. Uang itu benda mati, tapi kalau kita pakai ya untuk kemuliaan Tuhan, maka itu ada di bawah kaki kita. Kita bisa menguasai uang, bukan uang menguasai kita, sehingga kita sombong, angkuh, dan kita tidak peduli untuk orang lain. Ya kita egois ya.
Tapi uang harus ada di telapak kaki kita. Kita pakai uang. Saya juga pakai uang buat penginjilan. Saya pakai uang untuk memberkati orang-orang susah, orang miskin. Bahkan keluarga saya yang susah juga saya berkatin. Ya saudara, pakai. Jangan sampai kita ini bodoh. Ya, nimbun lagi seperti orang yang kaya yang bodoh. Nimbun uang, nimbun sampai bergudang-gudang-gudang. Malaikat Tuhan bilang, hari ini pun engkau dicabut, nyawamu engkau mati. Untuk apa uangmu sampai bergudang-gudang itu ya? Kau akan binasa. Kau tidak pernah mengumpulkan apapun. Ya, kemarin juga di WhatsApp ya ada satu AI bahwa wajah kita ini bisa diganti ya dengan wajah orang. Ya, suara kita juga bisa diganti dengan suara orang. Itu bisa penipuan-penipuan terjadi loh saudara. Uang yang di bank tiba-tiba bisa raib ya. Kemarin belum lama sampai 32 miliar ya itu uang dari gereja Katolik dari mana Medan ya, saudari, dipakai oleh ketua cabang BRI atau bank apa tuh ya, itu sudah menyebar kemana-mana ya, saudara, dipakai buat umroh katanya. Nah saudara, hati-hati saudara. Uang bisa lenyap di bank, uang bisa hilang dalam sekejap, bahkan miliaran. Bingung, jadi naruh uang di mana nih? Ibu-ibu, saudara ya. Kita WhatsApp-nya gabungan banyak ibu-ibu. Jadi gimana nih naruh uang kita di mana nih? Ketakutan ya, uang hilang, taruh di bank. Ya saya sih nyantai aja, kumpulkanlah harta di sorga. Ya, bagaimana caranya Bu? Ya udah, berbagi aja sama orang miskin, berbagi aja sama orang susah, berbagi aja buat penginjilan, pendanaan aja untuk KKR apa. Ya, mulai nanti start nih bulan depan saya mengadakan KKR di gereja-gereja kecil bangkit kembali. Ya, ngadain retret, ngadain pokoknya kumpulinlah mereka dilawat Tuhan, dijamah Tuhan untuk penginjilan nih. Dananya dari mana? Saya percaya Tuhan yang kirim. Saya nggak usah takut, nggak usah khawatir gitu ya. Saya bersyukur juga Tuhan kirimkan berkat-berkatnya ke lumbung Yusuf ya. Sedikit banyak, udah jalan aja dengan iman, percaya aja. Tuhan cukupkan gitu ya. Jadi saudara gitu ya, mengumpulkan harta yang kekal di surga. Tanya Tuhan, tanya Roh Kudus. Tuhan, ya aku punya uang segini, aku mau mengumpulkan harta di surga. Tuhan, pakai uang ini Tuhan, jadi alat yang mulia. Sehingga aku bisa mengumpulkan harta yang kekal di surga. Aku kerja keras, banting tulang, aku ngumpulin. Tapi aku nggak tahu nih masih gimana nih. Tanya Tuhan, tanya Roh Kudus. Untuk memberkati pelayanan, memberkati orang miskin, memberkati janda-janda susah. Ya, apapun juga saudara bisa lakukan, kerjakan di mana ada dorongan Roh Kudus. Jadi saudara, semua apa yang merupakan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, itu seringkali mengikat manusia. Udah zona nyaman, padahal kita di dunia ini nggak lama. 70 tahun kalau kuat, 80 tahun selebihnya meninggoy gitu ya saudara ya. Jadi kita di sisa hidup atau waktu yang singkat ini, ayo kita perhatikan yang kekekalan, perhatikan yang selama-lamanya bersama Tuhan. Ya. Jadi ayo persiapkan diri kita, ke depan kita bukan masa yang gampang. Juga mengenai chip, apapun yang ditanamkan di otak itu kita harus tolak, jangan terima. Ya. Sekarang juga makin sulit ya, nanti ada tanda di tangan, di dahi. Nah, nggak bisa jual beli, saudara, gimana? Nanti supranatural Tuhan itu yang akan bekerja. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan siapkan burung gagak untuk memberkati. Minyak dalam buli-buli tidak pernah habis. 2 ekor ikan, 5 roti gak pernah habis dipecah-pecah. Akan terjadi mujizat-mujizat supranatural ke depannya. Jadi ada yang bingung, aduh apa beli tanah ya, berkebunan ya, gak apa-apa. Ya, mau beli tanah, beli berkebun gak masalah, saudara. Tetapi kan harus tahu juga beli bibit, beli pupuk itu juga harus beli, ya kan? Sedangkan nggak bisa jual beli kalau nggak pakai tanda chip ya yang ditanam di kepala. Jadi kita harus hati-hati. Kemarin COVID itu kita sudah mengerti ya. Jangan sampai terima tanda ya.
Kalau kamu nggak pakai tanda ini, kamu nggak bisa penerbangan. Kamu nggak pakai tanda ini, kamu nggak bisa masuk mall. Kamu nggak pakai tanda ini, nanti bersulit ya di RT RW ya. Jadi terdesak, ketakutan gitu ya saudara. Itu udah gladi resik loh saudara. Udah dicoba dulu nih, gimana nih? Nah, sebelum yang sesungguhnya ini nanti chipnya masuk ditanamkan di otak kita ini, kita bukan manusia lagi. Dengan kesadaran sendiri kita menjual diri kita kepada antikris untuk diberikan tanda itu 666. Jadi kita dari sekarang belajar mematikan daging, mematikan keangkuhan hidup, mematikan semua yang merupakan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Hidup kita bila sederhana ya, dan tetap kita dekat Tuhan, tanya Tuhan, cari Tuhan. Hidup kita bisa berbagi, ya, menabur. Hidup kita bisa mendoakan, menjadi saluran kuasa Tuhan. Saya percaya ya, kedepannya ini kuasa Tuhan lebih dahsyat lagi. Hadirat Tuhan lebih kuat lagi. Dan itu yang membuat orang lain jatuh tersungkur, ya, bertobat. Ya, banyak jiwa-jiwa nanti akan masuk dalam pertobatan. Nah, kita inilah yang terima urapan, terima karunia, terima kasih Tuhan. Kita akan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Tapi jangan salah juga, nanti ke depannya akan terjadi pemurtatan besar-besaran dan penyesatan besar-besaran. Kita harus melekat kepada Roh Kudus, Roh kebenaran, dan firman Tuhan. Selalu undang hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Dan kita tidak akan pernah tersesat. Dan kitalah ya yang akan melawan nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, gembala-gembala palsu, gembala-gembala upahan. Kita lawannya, pengajar-pengajar palsu. Kita lawannya, saudara. Jadi kita harus hidup dalam kebenaran Tuhan dan kita tahu mana yang benar, mana yang enggak. Enggak ada yang abu-abu. Jadi kita selalu minta tuntunan Tuhan Roh Kudus di penghujung akhir zaman ini. Jangan sampai kita tersesat, jangan kita masih kompromi sama dunia. Nggak apa-apa lah. Gak apa-apa lah timbangan dilebihin. Kalau misalkan saya nih di toko nimbang terigu, nimbang mentega, nimbang gula atau apapun juga harus tepat ya. Jangan nipu-nipu dikit-dikit lah, nggak apa-apa lah. Korupsi-korupsi dikit nggak apa-apa lah. Bohong-bohong dikit nggak apa-apa. Belajar untuk teguh dalam kebenaran ya. Kita terus dikuduskan, disucikan, dimurnikan. Sehingga kita bisa serupa segambar dengan Tuhan. Dan kita percaya kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi saudara. Ya, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Banyak sekali kabar deru perang. Nah, ini juga perang Israel, Irak, Amerika belum selesai saudara ya. Yang saya dengar juga banyak bandara atau ke Israel agak sulit melalui Yordania masuknya ya. Nggak bisa langsung ke bandara di Israelnya. Jadi kita saudara berjaga-jagalah dan berdoalah, cek recheck, jangan ada sampai yang masih terikat dengan harta dunia, dengan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Jangan masih terikat dengan gerejanya, pelayanannya, hamba Tuhannya, terikat sama manusia, terikat sama benda, terikat sama apapun, jangan. Udah, pokoknya kita bebas lepas terikat hanya sama Tuhan dan Roh Kudus. Itu yang merupakan kekuatan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, hamba sudah sampaikan pesan-Mu Tuhan, di mana kami hanya terikat dengan Engkau. Engkau sudah membeli kami dengan harga yang mahal, harga darah-Mu Yesus yang membeli kami Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan dibenarkan, dikuduskan, dimurnikan. Kami kebaskan semua ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan dunia. Kami hancurkan, patahkan, putuskan ikatan itu di dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus tolong kami sehingga kami lepas dari keinginan mata, keangkuhan hidup, terikat uang, terikat mamon, maupun terikat orang, terikat siapapun juga, mengagumi orang lebih daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami kebaskan, kami putuskan di dalam nama Yesus. Biarlah kami hanya terikat pada Engkau, kami mengasihi Engkau lebih dalam, kami rindu mengenal-Mu lebih sungguh-sungguh lagi, sehingga kemuliaan-Mu dinyatakan. Kami percaya Tuhan pada saat pengangkatan orang kudus, kami terangkat, kami rapture bersama Tuhan. Tidak ada rantai-rantai yang mengikat
tangan kaki kami. Karena kami terus Tuhan hidup dalam kemerdekaan, bahwa orang-orang yang sudah dibebaskan oleh Engkau hidup di dalam kelepasan dan kemenangan. Terima kasih Bapa. Datanglah ya Tuhan Yesus, karena kami selalu menunggu dan menantikan Engkau seperti 5 gadis yang bijaksana. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena rohmu menyala